Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kurjantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar aktivitas investasi Anda hari ini? Masih bertahan di pasar yang penuh tantangan dan sedang melemah tajam? Atau rehat sejenak dengan mengentas dana dari bursa domestik agar tak tergerus lebih dalam? Ya, Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, salah satu tekanan terbesar yang dirasakan di pasar saham domestik pada perdagangan kemarin diantaranya adalah lonjakan harga minyak dunia yang mencapai 27% hingga melampaui level psikologis $100 Amerika Serikat per barrel. Berdasarkan data perdagangan Senin 9 Maret 2026 kemarin, kontrak berjangka jenis Brent terpantau melesat hingga 23% sehingga mencapai angka $114,36 Amerika Serikat per barrel yang sekaligus mencatatkan sejarah sebagai porsi kenaikan harian terbesar sejak 1988 silam. Sedangkan jenis minyak mentah AS juga melonjak tajam hingga 27% hingga mencapai level $115,11 Amerika Serikat per barrel. Yang hal ini memicu kekhawatiran bakal terjadinya lonjakan harga bensin di produk akhirnya secara cepat di pasar domestik. Tren lonjakan harga ini seolah menjadi bukti atas sumber dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps alias IRGC yang tak sampai sehari sebelumnya mengutuk serangan Israel Amerika Serikat yang menjadikan infrastruktur sipil dan kilang minyak sebagai sasaran rudal. Meski demikian, pihak IRGC menegaskan bahwa mereka tidak gentar dan mempersilahkan Israel maupun Amerika Serikat untuk terus membombardir kilang minyak jika memang telah siap dengan potensi harga minyak yang meroket hingga $200 per barrel. Silakan lanjutkan karena mereka sepertinya sudah siap merasakan harga minyak dunia hingga $200 per barrel. Demikian kata juru bicara IRGC dalam pernyataan resminya. Menanggapi tantangan Iran tersebut, satu persatu negara Timur Tengah angkat bicara dan seraya mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk mengecualikan kilang minyak dalam target perang yang disasar. Hal ini demi menghindari potensi kenaikan harga minyak dunia yang lebih tinggi lagi. Desakan ini menjadi tekanan lanjutan dari negara-negara Timur Tengah terhadap Israel dan Amerika Serikat, mengingat sebelumnya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan Kuwait baru saja merilis pernyataan bahwa mereka tengah mempertimbangkan untuk meninjau ulang atas segala aktivitas investasinya di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir oleh Financial Times, keempat negara Timur Tengah tersebut mengaku bahwa perekonomian domestik mereka sudah cukup terganggu dengan adanya konflik AS Israel melawan Iran saat ini. Sehingga pembekuan aktivitas investasi di luar negeri dinilai menjadi salah satu opsi yang bisa saja dilakukan dalam waktu dekat agar mereka bisa lebih fokus pada penguatan ekonomi dalam negerinya. Langkah perubahan kebijakan investasi ini terpaksa diambil oleh negara-negara Timur Tengah pasca permintaan mereka terhadap Iran agar berhenti melancarkan serangan ke wilayahnya resmi ditolak mentah-mentah. Pihak Iran berdalih bahwa serangan yang mereka kirimkan bukan menyasar wilayah kekuasaan negara-negara Timur Tengah, melainkan pangkalan militer yang ada di sana. Karenanya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim bahwa serangan yang mereka lancarkan sah dan tidak melanggar hukum internasional. Hal ini karena pihak Amerika pun juga mengirimkan serangan ke Iran, diantaranya melalui pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah tersebut. Karenanya, Araghchi juga menegaskan bahwa kawasan Timur Tengah tidak akan pernah bisa damai selama masih ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Sehingga pihak Iran pun balik meminta kepada negara-negara Timur Tengah untuk segera melakukan blokir terhadap pangkalan-pangkalan militer tersebut karena itu menjadi jalan satu-satunya agar tercipta perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, tidak hanya datang dari negara-negara Timur Tengah, tekanan terhadap Amerika juga datang dari negara Uni Eropa yang meski secara resmi dan formal pemerintah negaranya menyatakan dukungan bagi serangan Amerika Serikat, namun gelombang hujatan justru datang dari kalangan masyarakat akar rumput.
Seperti halnya yang terjadi di Italia, tepatnya pada perayaan Carnaval de Italia, yaitu perayaan karnaval musim dingin tradisional yang digelar setiap tahun di berbagai kota di Italia. Terpantau dalam perayaan tersebut, salah seorang seniman menghadirkan patung berbentuk tokoh Donald Trump. Namun, patung ini ditampilkan secara satir, di mana bagian mukanya bisa terbuka secara mekanis sehingga menunjukkan kepala tengkorak yang sedang menyeringai lengkap dengan patung elang di depannya sebagai simbol negara Amerika dan kalung rangkaian tengkorak dengan liontin sebuah tengkorak berukuran lebih besar. Tidak hanya Trump, para seniman itu juga menampilkan sosok Benjamin Netanyahu yang dari segi tampilan tak kalah satir. Penampilan patung Trump dan Netanyahu itu secara satir dan sarkas seolah tengah menyindir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang beberapa saat sebelumnya secara resmi menyatakan dukungan negeri Pisa tersebut terhadap serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam hal ini, pemerintah Italia mengaku sepakat dengan Amerika Serikat bahwa posisi Iran yang memiliki potensi pengembangan senjata nuklir sangat mengancam perdamaian dunia, sehingga perlu segera ditertibkan agar tidak semakin semena-mena. Atas dukungan tersebut, Italia pun mengaku siap mengirimkan bantuan pertahanan udara ke sejumlah negara di kawasan Teluk demi mengantisipasi serangan udara yang dilancarkan Iran. Tak hanya itu, Italia juga siap memberangkatkan sebuah kapal perang berkekuatan lengkap untuk segera berlayar menuju Siprus guna bergabung dengan pasukan AS dan Israel yang tengah bertempur dengan Iran. Jika Italia telah menyatakan dukungan, sedikitnya 4 negara Uni Eropa lainnya justru menegaskan kebijakan negaranya untuk tidak ikut campur dalam serangan AS Israel terhadap Iran. Keempat negara tersebut adalah Spanyol, Jerman, Belgia, dan Inggris. Spanyol misalnya telah menegaskan posisinya yang tidak berubah dan menilai bahwa serangan yang terjadi adalah murni bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga pihak Spanyol melarang pangkalan militernya untuk dapat dipakai Amerika Serikat untuk melancarkan serangan ke Iran. Sementara Jerman menunjukkan sikap yang lebih diplomatis dengan menyebut bahwa pihaknya dapat memahami alasan Amerika menyerang Iran, yaitu untuk keamanan. Namun demikian, pemerintah Jerman juga memastikan tidak akan ikut berpartisipasi dalam serangan tersebut demi mencegah potensi meluasnya eskalasi perang yang hingga kini belum juga mereda. Di lain pihak, Belgia juga mengambil sikap yang hampir sama dengan Jerman, bahwa di satu sisi mengaku dapat memahami alasan serangan dari Amerika Serikat, namun memilih untuk tidak ikut berpartisipasi serta tidak akan memberikan dukungan secara militer. Meski hal itu mungkin saja dibutuhkan oleh Amerika. Yang menarik justru Inggris yang selama ini telah dikenal sebagai salah satu sekutu abadi Amerika. Namun kali ini Inggris memilih untuk tidak terlibat langsung dalam perang yang sedang berkecamuk. Meski masih mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militernya, namun Inggris menggarisbawahi bahwa pemakaian yang diperbolehkan hanya bersifat defensif dan bukan untuk melancarkan serangan ofensif ke negara para mulah itu. Bahkan baru-baru ini Inggris juga mengakui bahwa salah satu serangan drone yang masuk ke wilayahnya meski berbendera Iran, namun dipastikan oleh pihak Inggris bahwa drone tersebut bukan milik Iran. Dengan kata lain, secara tidak langsung Inggris mulai mencurigai bahwa serangan yang datang ke negaranya justru datang dari Israel atau Amerika Serikat sendiri dengan niat ingin memancing dan mengadu domba. Jadi, jika sudah banyak negara yang speak up dan menyatakan untuk tidak mendukung agresi yang dilancarkan Amerika terhadap Iran, maka kapan kiranya perang ini bisa diharapkan bakal segera berakhir? Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.